Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan pembahasan yang sama nih pemirsa, yaitu tentang nyeri kepala primer bersama dengan Dokter Sela dan juga Dokter Sony. Baik dokter, ini kita lanjut sedikit lagi. Lanjut. Oh langsung kita ke Dokter Sela ya? Oh sudah habis ternyata. Udah masuk. Oke masih. Ini belum habis. Tadi belum habis. Oh ya, yang ini ya. Oke, dihabisin dulu bagian aku. Jadi gini, untuk diagnosisnya tadi ya, saya bilang bahwasanya kalau memang nyeri itu biasanya dokternya bakalnya itu tentang tipikal nyerinya gitu kan, mulai dari intensitas, faktor, tipikal yang memperberat dan memperingan serta gejala penyerta. Itu pokoknya harus teman-teman bedakan. Kalau pusing kepala itu bukan nyeri kepala, tapi pusing, benar-benar pusing ya, pusingnya berputar seperti itu. Pemeriksaan fisiknya tadi biasanya mulai dari tanda-tanda vital ya, mulai dari tekanan darah, nadi, pernafasan, kemudian saturasi oksigen dilihat semua. Dan yang terakhir ada pemeriksaan lab jika memang diperlukan untuk menyingkirkan diagnosis diagnosis lainnya. Karena ya pada dasarnya dokter kan biasanya buat diagnosis ada diagnosis bandingnya. Nah inilah yang digunakan untuk menyingkirkan penyebab lain seperti itu. Oke. Oke, udah selesai nih ya materi dari Dokter Sony. Oke. Thank you dokter. Kita lanjut lagi nih ke materi kedua dari Dokter Sela. Oke. Izin ya, Ya. saya Dok. mungkin bisa dibuka slide saya dulu sebelum ke terapi. Oke. Nah, di sini ada gambar. Jelas nggak ya gambarnya? Sebenarnya tadi kita kalau bicara tentang sakit kepala, memang tadi betul yang dijelaskan dengan Dokter Sony bahwa ada nyeri kepala primer. Primer itu artinya murni memang nyeri kepalanya dikarenakan dari akibat dari kepalanya ya, maksudnya ada perjalanan penyakit di kepalanya. Tapi kadang nyeri kepala itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal lain. Kita makanya sebutnya itu sekunder. Sekunder itu artinya nyeri kepala yang disebabkan oleh penyakit lain. Misal darah tinggi kayak gitu ya. Kemudian adanya iritasi di daerah wajah kita akibat dari misalnya nyeri gigi, kemudian kena saraf kelima jadi nanti trigeminal kayak gitu. Jadi intinya kalau nyeri kepala primer itu adalah yang benar-benar disebabkan oleh kelainan perjalanan di kepalanya. Tapi kalau sekunder artinya ada nyeri lain dari luar kepala yang bisa menyebabkan nyeri kepala. Oke, bisa memicu nyeri kepala gitu ya. Oke, ini just info ya. Iya. Oke, next slide. Ini boleh next slide? Selanjutnya gangguan. Nah, sebenarnya ini langsung ya. Sebelumnya? Oh slide sebelumnya boleh. Oke, nggak apa-apa. Langsung. Yuk, berikutnya. Yang berikutnya tadi ya. Nah, sebenarnya ini saya mau cerita. Tadi Dokter Sony udah cerita tentang migrain, kemudian tentang nyeri kepala tension, artinya tegang, dan satu lagi tadi tentang cluster kayak gitu. Nah, apa sih pembedanya mereka bertiga itu? Adalah sebab kejadian. Sebenarnya kayak gitu. Apa sebab kejadiannya? Kalau migrain itu terjadinya biasanya akibat dari peningkatan aliran darah ke otak. Sehingga terjadilah pelebaran di pembuluh darahnya kayak gitu ya. Jadi mulanya dia nyeri, kemudian makanya kalau misalnya biasanya orang-orang yang suka ngopi ya, dia kan biasanya pembuluh darahnya akan vasokonstriksi, mengecil. Tapi pada saat dia tidak sedang mengopi, nah pembuluh darahnya akan melebar dan akan keluhannya sakit kepala. Oke, itu yang sering orang bilang kecanduan kopi gitu ya dok ya. Iya, jadi makanya saya kalau untuk yang suka ngopi, biasanya saya nggak suruh berhenti, tapi nggak apa-apa, cuma intensitasnya dan jumlah kopinya saja yang dikurangi. Karena pemberhentian mendadak itu bisa membuat pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah inilah yang menyebabkan nyeri di kepala kita. Begitu juga dengan migrain ini ya. Kalau itu tadi kopi ya kita ceritanya. Nah, kalau ini migrain
migrain itu akibat juga dari dia memang adanya pelepasan sel-sel, kemudian peningkatan aliran darah juga di otak sehingga dia melebar dan menyebabkan nyeri kepala. Coba kita lihat lagi ya. Next. Oke, boleh next. Selanjutnya. Ini dia, Dok. Nah, migrain juga tadi Dokter Sony udah jelasin ya jenis-jenisnya. Ada yang menstruasi, ada yang silent, ada yang vestibular, kemudian ada yang abdomen. Abdomen itu dari perut ya maksudnya. Kemudian ada migrain dengan aura ya, Dok. Ada migrain yang tanpa aura, ada migrain juga hemiplegic, artinya kadang menimbulkan kelemahan sebelah kayak gitu. Kemudian ada yang migrain mata dan status migrain, artinya kalau udah masuk ke dalam status migrain itu dia migrainnya nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Jadi berlangsung berhari-hari ya, Dok? dan berulang-ulang kayak gitu. Oke. Nah, coba kita lihat kalau di sini ini otak kita, kalau kita lihat dari atas ya, dari atas. Otak kita itu memang dia dua cerebrinya. Ya, jadi dia memang nggak menyatu. Nah, di sini memang ada sela sedikit kayak gitu. Nah, kalau migrain dia milih nih salah satu, mau kanan apa mau yang kiri. Itu khasnya. Oke. Next slide. Nah, ini tadi. Wow. Kata Dokter Sony tadi bahwa kita ada yang punya aura. Apa sih, Dok, aura itu? Kayak gitu. Sebelum masuk aura itu apa? Coba kita lihat dulu ya perjalanannya. Ternyata migrain itu nggak tiba-tiba muncul nyeri kepala sebelah. Dia nggak tiba-tiba muncul nyeri kepala sebelah. Dia ada fase prodormal. Prodormal itu lebih dan kurang 48 jam perjalanannya. Artinya apa? Biasanya orang tersebut akan mengalami gelisah, moodnya nggak enak, kemudian terdepresi, kadang seperti itu. Kadang juga moodnya nggak stabil, emosi, itu berlangsung lebih dan kurang 48 jam. Nah, kemudian mulailah, ketika pemicunya itu sudah mencapai ambang batas, dia kan harus ada pemicu ya, Dok, biasanya ya. Kalau yang itu apa biasanya? Bau parfum, wangi-wangi dia nggak bisa. Jujur aja nih, saya waktu kecil kena migrain. Waktu kecil, Dok? Waktu Berarti kecil, bisa SD. menyerang anak-anak juga ya, Dok ya? Iya, jadi waktu SD, apa pemicu saya adalah bau sabun colek yang menyengat. Saya nggak bisa. Jadi waktu itu nyium bau sabun colek yang menyengat, posisi panas. Nah, itu adalah faktor-faktor pemicunya. Jadi bau menyengat, panas, sehingga akan timbullah fase nyeri. Nah, tapi ada orang yang punya aura. Bukan aura dari dalam ya. Bukan aura inner beauty ya. Bukan inner beauty kayak gitu. Aura itu apa sih, Dok? Aura itu misalnya ada orang yang dia melihat seperti kilatan cahaya yang orang lain mungkin nggak lihat kayak gitu. Benar. Kemudian orang-orang yang nggak dengar dia mendengar suara berdenging seperti itu. Nah, tidak lama kemudian ini hanya berlangsung sekitar 60 menit. Jadi biasanya dia akan silau, kemudian dia akan mendengar suara berisik, bising kayak gitu. Yang orang lain tidak mengalami sebenarnya. Dan timbullah fase sakit kepalanya. Berlangsung berapa lama? Sekitar 4 sampai 72 jam kalau nggak diobatin. 72 jam tuh berapa hari ya, Dok? 3 hari. Nah, kayak gitu. Bisa loh, dari 4 jam sampai 3 harian. Ini adalah puncak dari nyeri kepala migrain ya. Jadi panjang dia perjalanannya. Iya, cukup panjang. Tapi orang kurang menyadari ya, Dok, biasanya. Nggak tahu, tiba-tiba udah begini aja nih, udah begini aja. Tapi kalau misalnya nanti pemirsa di rumah udah nonton ini, mungkin yang memang sering migrain, mereka akan, waduh, kayaknya saya mau migrain nih. Nah, kan kayak gitu. Jadi dia udah bisa antisipasi. Mulai dari sana dia udah yang harusnya istirahat ya, yang harusnya makannya teratur ya makannya teratur kayak gitu. Oke, yang mungkin agak-agak stres-stres dikit dikurangin stresnya. Oke, gitu. Baik Dokter, nanti kita lanjutin lagi, Dokter. Oh gitu, oke. Kita jeda sebentar, Dokter boleh duduk kembali. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.